jangan kasih pekerjaan ke Aisyah yang berat-berat karena dia kan lagi hamil. Yoga, kamu nggak percaya banget sih sama mama? Nggak mungkin lah mama kasih kerjaan yang berat-berat. Mama kan pernah hamil, jadi mama tahu mana yang berat, mana yang ringan buat dikerjakan oleh ibu-ibu hamil. Tenang aja deh, percaya sama mama. Janji ya, Ma? Ya janji, mama janji tidak akan menekan Aisyah. Buktinya tadi, manggil-manggil Aisyah aja mama pelan-pelan nggak teriak-teriak. Mama tahu lah, nanti bayi dalam perut kaget lagi dengar suara mama. Makasih ya, Ma. Iya sayang. Terus, kamu maunya diapain tuh perempuan di sini? Didiamkan saja mesra-mesraan kayak tadi? Gak bakal. Sengaja aku beli ini buat ngerjain Aisyah. Biar copot jantungnya. Jatuh. Aisyah! Aisyah! Tenang Aisyah, tenang. Kamu gak jatuh kok. Karena aku udah janji, aku akan jagain kamu sama anak kita. Kenapa sih Yoga pakai datang? Gagal dia rencana. Lepasin! Perempuan gak tahu diri. Berani-beraninya ya lo meluk-meluk tunangan gue. Murahan lo ya, gak punya harga diri. Sasha, berhenti ngehina Aisyah ya. Apanya yang ngehina? Emang kenyataannya kok. Kamu ini kan tunangan aku. Kamu udah bukan suami dia lagi. Seharusnya kamu sadar dong. Yoga, coba kalau misalkan kamu ada di posisi aku. Emangnya kamu rela tunangan kamu dipeluk-peluk sama orang lain? Mbak Sasha, maaf Mbak Sasha, tadi itu saya... Gue gak mau denger alasan dari lo. Aduh, udah ada apaan sih ribut-ribut? Sasa, udahlah sayang. Tante maklum kok perasaan kamu. Udah ya maklum lah. Zaman sekarang ini susah banget orang mengerti tata krama dan adab di sini. Apalagi orang kampung seperti si Aisyah itu. Ma, please deh. Aduh, maaf keceplosan. Maaf ya, nggak ada maksud mau menghina Aisyah. Sasa harap dimaklum aja. Soalnya kan dulu Aisyah menantu di sini. Jadi dia harus beradaptasi karena sekarang jadi pembantu. Pembantu? Aisyah, kamu gak apa-apa? Emang sih Tante, Aisyah di sini cuma jadi pembantu. Tapi kan dia makin leluasa untuk ketemu sama Yoga. Kok aku jadi nggak rela ya Tante? Tenang aja Sasa. Urusan perempuan udik itu urusan tante. Udah kamu tenang aja lah. Ya tapi tadi mereka aja bisa peluk-pelukan Tante. Itu
tadi kesalahan aja karena keburu Yoga dateng. Coba kalau Yoga nggak dateng, Aisyah pasti jatuh. Kalau udah jatuh kan keteguran, enak, gampang banget memisahkan mereka. Terus aku harus ngapain dong? Sasa pinter dikit kenapa sih? Harus manfaatin dong situasi ini buat selalu deketin Yoga. Maksudnya? Aku juga harus tunjukin ke Aisyah kalau aku bisa nguasain yoga gitu. Nah gitu, udah paling bener. Kamu bikin Aisyah cemburu, kamu pepet terus Yoga. Nanti kan Aisyah lihat, pasti Aisyah kan cemburu kan. Lalu akhirnya Yoga jadi deh cerai dengan dia. Yoga jadi milik kamu. Ngerti kan? Ngerti Tante? Kenapa sayang? Kok mukanya butek gitu? Biasa aja kali. Ya gimana nggak butek mah? Aku udah dandan cantik-cantik kayak gini. Begitu aku nyampe di rumahnya Yoga, aku malah ngelihat dia lagi peluk-pelukan sama mantan istrinya itu. Maksud kamu Aisyah si anak kampung itu? Iya mah. Yoga sih bilang sama aku dia nggak sengaja. Karena si Aisyah mau jatuh terus Yoga bantuin dia berdiri. Tapi kan tetap aja aku kesel ngeliatnya. Tapi gimana bisa si anak kampung itu ada di sana sih? Aisyah tuh sekarang jadi pembantu di rumahnya Tante Indah mah. Apa? Jadi pembantu? Kok bisa-bisanya ya Bu Indah membiarkan si anak kampung itu tinggal di rumahnya dan mempersatukan dia sama Yoga? Kalau sampai mereka berdua balikan lagi, bisa kacau. Pernikahan kamu bisa batal total. Iya juga sih mah. Tapi kan mereka nggak tinggal satu rumah. Rumah pembantu sama rumah utama itu kan beda. Itu sama aja. Iya juga sih mah. Sekarang kan Aisyah lagi hamil juga. Apa? Kamu kenapa? Aisyah hamil? Kamu jangan bilang kalau Aisyah hamil itu anaknya Yoga. Aisyah sih ngaku-ngakunya gitu mah. Tapi Tante Indah sampai sekarang nggak mau terima. Gawat Syasha kalau kayak begini Syasha. Terus bagaimana nanti pernikahan kamu sama Yoga? Tante Indah sih udah nenangin aku mah. Dia bilang kalau dia ngelakuin itu supaya dia bisa ngontrol kedekatan Yoga sama Aisyah. Nanti begitu anaknya udah lahir, mereka akan cerai dan Yoga akan nikah sama aku. Jadi nunggu anak itu lahir? Masih lama Sasya. Ya habis mau gimana lagi mah? Perceraiannya kan ditunda sampai anaknya lahir. Sasya, kamu kan tahu kalau sekarang ini Mama udah dikejar-kejar sama debt collector. Apalagi kamu juga bilang kalau si anak kampung itu udah melihat sendiri kalau kamu dikejar-kejar sama debt collector. Coba bayangin, kalau si anak kampung itu sampai ngasih tahu sama keluarganya Yoga, habis sudah batal rencana pernikahan kamu. Semua impian Mama juga batal berantakan. Oh nggak tahu ah, Sasha nggak bisa mikir. Sebel. Gawat. Ini nggak bisa dibiarin. Berarti Mama harus mempercepat semuanya. Dan Mama harus menyingkirkan anak kampung itu.